A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah terdengar ya suaranya? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ini semoga kita ucapkan dalam keadaan sadar ya, mensyukuri betapa banyak hal yang sudah Allah berikan kepada kita. Hari ini kita bisa dalam keadaan sehat, kita bisa berkumpul di acara Zoom siang hari ini, bersilaturahmi dan bersyukur juga hadir guru-guru kita, Pak Jamil Azaini, Ustadz Lukmanul Hakim yang lokasinya berjauhan, tapi alhamdulillah juga di setengah kesibukan beliau bisa mengatur jadwal sehingga kita bisa berkumpul dalam satu forum ini. Sungguh ini luar biasa nikmatnya yang Allah berikan buat kita semua. Dan selamat datang nih buat sahabat Dai Kampung Hening yang bisa berkesempatan hadir di acara kali ini bertema Counseling Skill for Dai. Nah, ini dari berbagai kota ini rupanya ya. Mungkin ada bisa, ini ya, tadi dari mana aja nih? Ada yang dari Tangerang, ada yang dari Kalimantan, Masya Allah, jauh banget ya. Ini berarti dekatnya Ustadz Lukmanul Hakim kayaknya ya. Kemudian ada siapa lagi nih ya, Pak Samsudin, Mbak Fufi ya yang selalu hadir di acara-acaranya Kampung Hening, Mbak Ocha dari Palembang, ada ini dari Wong Tegal, Pak Agung, Bu Siti DJ yang kelihatan di sini. Gimana kabarnya nih? Udah lama nggak muncul ya. Nah, kita nggak perpanjang lebar lagi, mungkin Pak Jamil sudah hadir, Ustadz Lukmanul Hakim apakah juga sudah hadir ya? Belum kelihatan ya, Bu? Belum kelihatan ya? Ya. Iya, baik. Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu mungkin ya, Pak Jamil ya. Ya, boleh. Kita mungkin akan mengupas sedikit nih pengalaman-pengalaman langsung. Sebenarnya kita ingin banyak tahu juga ya dari Pak Jamil sama Ustadz Lukman terkait dengan apa yang sudah dialami saat menjadi pembicara. Biasanya pembicara sebagai dai ataupun sebagai pembicara trainer di atas panggung itu biasanya setelah ada acara itu banyak yang curhat ya Pak ya. Entah itu langsung di forum atau lewat japri atau langsung datang setelah acara. Nah ini bagaimana nih pengalamannya ini bisa di-sharing kepada audiens. Mungkin ya di sini kan ada para trainer, ada para ustadz, ada para guru ngaji mungkin yang hadir di hari ini yang mungkin juga sama sering tampil mungkin di forum, kemudian setelah itu pasti ada yang bertanya gitu ya. Nah ini bagaimana nih Pak? Ada nggak yang mungkin bolak-balik konseling gitu? Tapi masalahnya terus sama dari waktu ke waktu atau mungkin ada yang lain-lain yang menarik. Yang ini mungkin sifatnya apa? Nggak umum ya, mungkin bisa. Yang menarik lah yang bisa kita bahas hari ini. Kalau saya yang menarik, Bu Sofi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sofi undangannya di acara ini. Kalau pengalaman saya, walaupun saya belum benar-benar jadi ustadz ya, masih jadi santri, masih terus belajar. Kalau ustadz ya Ustadz Lukman gitu. Tapi pengalaman saya dari proses saya aktif di dunia pengembangan sumber daya manusia, sejak zaman kuliah sampai sekarang, yang kadang-kadang jadi trainer, jadi inspirator, kadang-kadang jadi semi ustadz gitu. Menurut saya pengalaman yang paling menarik itu justru perubahan-perubahan besar pada jamaah itu terjadi bukan karena dengerin ceramahnya, tapi justru konsultasi setelah itu.
Kalau apa namanya, setelah itu ada konsultasi, setelah itu ada ketemu intensif. Nah, biasanya itulah yang terjadi, yang menjadikan orang itu berubah secara drastis gitu ya, atas izin Allah tentunya. Kalau bisnisnya jadi maju, kalau masalah rumah tangga yang tadinya mau pisah jadi akur lagi gitu ya. Kalau apa namanya, persoalan di kantor kemudian tuntas, itu kebanyakan nih ya. Itu bukan dengerin ceramahnya mungkin hanya sekedar inspirasi, tapi mereka kemudian bisa bertumbuh baik dalam bisnisnya, baik dalam aspek-aspek yang lain itu justru setelah konsultasi. Nah, makanya kalau ada ustadz yang kerjaannya cuma ceramah doang, tidak menerima konsultasi, saya selalu tanya kepada beliau, sudah berapa lama Anda jadi juru dakwah? Ya, sekian lama. Oke. Bulan lalu saya ke Semarang, ya, ada orang yang sudah membina jamaahnya 5 tahun. Ya, saya tanya, 5 tahun membina, kira-kira seberapa besar tubuhnya itu jamaah Anda? Kalau dibuat skala 1 sampai 10, nih, misalnya dulu jamaah Anda itu nilainya 4, ya, sekarang kira-kira nilainya jadi berapa? Waduh, nggak tahu tuh Pak. Loh, kalau nggak tahu, jangan-jangan apa yang Anda lakukan nggak ngefek kalau buat jamaah. Kalau nggak ngefek buat jamaah, apa yang dilakukan? Ya, gitu. Jadi mungkin yang perlu apa namanya, yang perlu kemudian menjadi perhatian kita semua, yuk kalau kita membina umat, kalau kita membina jamaah, ukur juga dong pertumbuhannya gitu, ukur juga perkembangannya. Jangan cuman ahli hadir pengajian, tapi tidak menimbulkan perubahan. Ya, seneng hadir ke acara-acara yang kita lakukan, tapi hidupnya kayak gitu-gitu saja. Jadi cuman ahli pengajian. Tidak ahli eksekusi. Jadi kalau menurut saya, kalau kita ingin memberdayakan umat, mau mengembangkan umat, rasanya tidak cukup dengan ceramah saja, ya. Tetapi perlu ada aktivitas setelah itu, baik itu mungkin konseling, baik itu coaching, baik itu mentoring. Jadi maka seorang dai itu perlu banyak variasi ilmu agar kemudian bisa menjadi lebih berdaya umatnya gitu. Itu kira-kira Bu Sofi. Oke, Pak. Nah, mungkin dari pengalaman-pengalaman itu Pak, mungkin ada nggak sih kira-kira dari konseling ataupun konsultasi setelah acara itu akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kitanya jadi kebawa gitu, kebawa emosi gitu, misalnya dengan jamaah yang curhat gitu ya. Ya. Ya kalau kita nggak tahu ilmunya, begitu jamaah curhat, tadi sebelum tampil di sini saya ditelepon orang nangis-nangis itu kan, minta tolong, ya minta bantuan sesuatu gitu. Kalau kemudian kita tidak memiliki ilmu yang berkaitan dengan ilmu konseling, maka boleh jadi itu menjadi pasir hisab buat kita gitu. Kita terbawa emosinya, ya kita terbawa kesedihannya, kita terbawa kegelisahannya, kita terbawa kegalauannya. Dan kalau ini terjadi, ini berbahaya buat kita gitu. Jadi seolah-olah kita itu apa istilahnya berada di pasir hisab gitu. Semakin banyak yang konsultasi, semakin banyak yang ngajak ngobrol kepada kita, semakin banyak yang curhat kepada kita malah ikut terbawa emosinya. Kita gampang marah, kita gampang tersinggung, kita baperan gitu ya. Kita berpikirnya nggak jernih lagi gitu. Itu dalam dunia, kalau di Kampung Hening disebut itu pasir hisab. Orang yang curhat kepada kita kebawa emosinya. Orang yang curhat kepada kita terbawa marahnya, kita terbawa kesedihannya. Dan itu bisa berbahaya karena dampaknya bukan hanya buat kita tuh. Boleh jadi dampaknya kepada keluarganya, dampaknya juga buat jamaahnya tuh Bu Sofi. Jadi apa namanya? Jamaahnya bisa kena marah juga tuh sama ustadznya. Karena emosinya nggak stabil waktu Ada ya Pak ya, yang jamaahnya kena marah Ustaz? Banyak, saya beberapa kali ketemu. Saya makanya bilang, kalau ngeliat ketemu orang kayak gitu, mohon maaf ya, kelihatannya kamu punya problem yang belum tuntas ini. Atau kamu terpengaruh dengan orang yang curhat sama kamu, sehingga di atas mimbar pun kamu emosi, teriak-teriak gitu kan. Ada dai yang kayak gitu, ada orang saya sering ketemu. Jadi, maka perlu dibekali ilmu konseling, ya perlu dibekali ilmu coaching, supaya kemudian ketika ada yang diskusi, ada yang curhat kepada kita, ada yang mengadu permasalahannya, kita justru tidak ikut terbawa, tapi justru menumbuhkan. Maka kalau misalnya boleh saya share slide, Bu Sofi, sambil boleh. Lukman ya. Saya mungkin tadi
sempat merenung sebelum tampil acara ini. Jadi ini dia. Ini menurut saya nih tugas utama dai itu memberdayakan dan menumbuhkan umat, bukan cuma ceramah. Jadi untuk menumbuhkan dan memberdayakan umat, untuk memberdayakan dan menumbuhkan umat ini, maka kemudian kita perlu mengukur memberdayakan umat. Jadi kalau kita misalnya ngisi pengajian rutin, ngisi kajian rutin, maka seharusnya di awal itu dipotret. Awalnya seperti apa jamaah saya ini, gitu ya. Kondisinya seperti apa, ya. Kalau dalam bahasa trainingnya person state-nya itu kayak apa, kondisi yang dihadapi kayak apa, kehidupannya seperti apa, gitu. Oke, setelah tahu itu, maka kemudian proses yang mau kita lakukan bagaimana, ya. Agar apa? Agar nanti hasilnya seperti apa. Jadi kalau saya diminta untuk melakukan pembinaan rutin, selalu saya tanya, oke, kondisi jamaah di sini sekarang seperti apa? Seperti ini apa? Oke. Kondisi akhir atau hasil yang diharapkan seperti apa? Gini. Nah, baru kemudian kita susun prosesnya. Jadi ceramahnya bukan hanya materi yang sudah kita hafal akhirnya. Ceramahnya bukan materi yang sudah kita paham. Kadang-kadang kita perlu belajar ilmu baru. Kenapa? Karena di prosesnya itu mewajibkan kita untuk punya ilmu itu gitu. Supaya hasilnya kelihatan. Nah, jangan sudahlah kita diberi waktu untuk ceramah rutin di situ, yang penting ceramah, yang penting berbagi ilmu, tapi umat tidak berdaya. Ya, dia senangnya kita hanya menciptakan ahlul pengajian, ahlul majelis taklim, tapi kemudian tidak berdaya. Maka kalau saya ketemu dengan para ustadz yang melakukan pembinaan rutin, selalu kemudian saya katakan, oke, boleh saya tahu, kira-kira targetnya 5 tahun yang akan datang seperti apa? Atau setahun ini kira-kira seperti apa umat yang Anda harapkan di sekitar Anda. Nah, pertanyaannya, apa yang perlu diberdayakan? Apa saja dimensi yang perlu diberdayakan? Kadang-kadang kita kalau sebagai seorang dai, ada yang fokus memberdayakan hanya urusan ritual belaka. Padahal kita ini sering mengatakan Islam itu adalah agama yang kafah, agama yang paripurna. Maka kalau kita merujuk pada hasil riset terakhir, ya, seharusnya seyogyanya kita memberdayakan dalam 5 aspek ini, Bu. Ya, pertama spiritualnya tentu, ya. Kita berdayakan, ya, supaya dia semakin dekat sama Allah, agar jamaah kita mendapat rahmat dari Allah, agar jamaah kita mendapat cinta dan kasih sayang dari Allah, agar jamaah kita itu selalu dalam keridhaan dan perlindungan Allah. Itu tentu sebagai dai itu mah wajib, ya. Tapi bukan hanya sekedar itu, spiritual itu juga maksudnya mengajak para jamaah kita itu untuk menjalani hidup itu secara mindful dan penuh makna, gitu ya. Mindful penuh makna itu misalnya jangan cuma ngajarin doa sebelum makan, ya. Tapi gimana? Tapi kemudian kita ajari, oke, sebelum makan nanti ketika berbuka puasa di hadapan Anda terhidang banyak makanan, katakanlah yang dimakan sama kita mungkin nasi. Maka perlu kita merenungkan, ya, ada meaning di situ, ada mindful di situ. Apa? Ya Allah, terima kasih nasi ini sampai di hadapanku untuk berbuka puasa. Sebelum sampai ke hadapanku, ternyata Engkau telah menjaga rezeki ini berbulan-bulan di petani, ya Allah. Dan sama petani dirawat, dan kemudian setelah panen, ya Allah, Kau tetap menjaganya, ya Allah, dibawa ke penggilingan padi, ya Allah. Dari penggilingan padi, Kau pun tetap menjaganya hingga sampai pasar, ya Allah. Sampai pasar kemudian dibeli oleh asisten di rumah, ya Allah, sampai kemudian di rumah dimasak. Engkau menjaga rezeki begitu panjang, ya Allah, terima kasih. Dan jangan lupa juga, doakan para petaninya. Ya. Jangan cuma makan doang, ya. Alhamdulillah, ya Allah, nasi yang sampai di hadapanku ini Kau telah Engkau jaga berbulan-bulan. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya nggak nunggu baru alhamdulillah. Nah, setelah itu kemudian kita doakan petaninya. Doanya Pak Jamil, doa sepenuh cinta, kata guru saya. Doa sepenuh cinta itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu berilah keselamatan, warahmatullahi turunkan rahmat, wabarakatuh berilah keberkahan. Maka kemudian jangan lupa, ya Allah, ya Tuanku, aku mohon kepadamu, berilah keselamatan kepada para petani yang menanam padi ini. Turunkan rahmatmu kepada mereka.
dan berilah keberkahan dalam rezeki keluarga dan kehidupan mereka. Ya, itu nikmat ya. Sebagaimana kemarin saya sama istri saya ke Surabaya, naik jalan darat, di kanan kiri itu kan sawah hijau gitu ya, daerah Brebes, Tegal itu. Saya berpikir jangan-jangan padi yang aku makan dijaga Allah itu di sini ya, yang rawat petani ini. Maka kemudian saya kirimkan doa buat para petani di Brebes di kanan kiri jalan tol. Ya Allah, berilah keselamatan dunia dan akhirat buat mereka ya Allah. Turunkan rahmat-Mu kepada mereka ya Allah. Berilah keberkahan dalam rezeki keluarga dan kehidupan mereka ya Allah. Nah, maksud saya Bu, urusan-urusan spiritual itu perlu ada meaningnya. Tidak hanya doa sebelum makan. Tidak. Dikasih makna di dalamnya itu. Ya. Kalau dikasih makna, rasa syukurnya itu jadi berlimpah. Contohnya ketika kita bernapas ini Bu. Ya. Ini orang yang kena COVID tahu yang susah nafas itu. Betapa nafas itu sangat berarti ya. Terutama yang sudah harus diinstalasi itu ya, harus menggunakan alat bantu pernapasan. Betapa oksigen itu bernilainya luar biasa ya. Dan kalau kemudian kita nggak bernapas, mati kita. Tapi jarang kita bersyukur setiap oksigen yang kita hisap. Kemudian yang kita keluarkan CO2. Seyogianya hal-hal ini diberi makna. Begitu menghisap, ya Allah, terima kasih. Keluarin alhamdulillah. Ya, itu kan dipelajari di sekolah silent mindful listening ya. Nah, kalau ada pemahaman-pemahaman gini, jamaah kita itu rasa syukurnya jadi tinggi, Bu, ya. Ketemu orang yang ada rasa cinta dan syukur, ketemu makanan yang ada rasa cinta dan syukur, ya. Ketemu orang di jalan, hidup bukan hanya sekedar hidup, ya. Ketika ketemu dengan orang di jalan, tukang sapu misalnya, ya Allah, aku tidak mengenal tukang sapu itu, ya Allah, tapi aku mohon kepadamu, ya Allah. Berilah keselamatan dunia dan akhirat buat orang itu, ya Allah. Turunkan rahmat-Mu kepada dia, ya Allah. Dan berilah keberkahan dalam rezeki keluarga dan kehidupan. Oh, itu nikmat. Ya. Nah, saya yakin para ustadz sudah menjalankan peran ini. Perannya tinggal ditambah tuh, ada mindfulnya, ada meaningnya, tidak hanya sekedar ritual-ritual semata. Ya, termasuk ketika saya sangat senang ya ketika saya dijelasin sama ustadz tuh, selama ini cuma wudhu doang. Dan waktu diajarin wudhu cuma ngitung, ini sudah sekali, 2 kali, 3 kali, tapi bukan pemaknaannya. Misalnya pemaknaannya ketika kita membasuh tangan jari-jari kita ini, ya Allah, terima kasih. Aku mohon tanganku ini bersihkan, ya Allah, dari nulis-nulis status yang jelek, ya Allah. Selama ini suka komentar negatif di sosial media, bersihkan tanganku ini, ya Allah. Ketika kemudian kita berkumur-kumur, ya Allah, mulutku ini pernah berkata kotor, mulutku ini pernah berkata jorok, mulutku ini pernah gibah, ya Allah. Maka ketika wudhu ini semua aku keluarkan, ya Allah, keluarkan. Keluarkan. Begitu kemudian membasuh muka, ya Allah, wajah ini ingin selalu menatapmu, ya Allah, serahkan wajahku, ya Allah, dan jadikan wajahku ini wajah yang enak dipandang oleh orang-orang di sekitarku, ya Allah, dan aku mohon kepadamu, wajahku ini kelak bisa menatap wajahmu. Nah, begitu kemudian kita hidung juga begitu, ya Allah, aku berharap hidup ini kelak bisa mencium aroma surgamu, ya Allah. Ya. Begitu kemudian kita membasuh kepala, kemudian kita berpikir, ya Allah, mudah-mudahan pikiran-pikiran yang keluar dari kepalaku ini adalah pikiran yang mendekatkanku kepadamu, ya Allah. Pikiran-pikiran yang cemerlang, ya Allah. Pikiran-pikiran yang kemudian bisa memberi solusi buat jamaahku, buat umatku, ya Allah. Ya. Dan begitu seterusnya. Kalau itu, Bu, berdaya. Tapi bukan hanya itu, kalau jamaah kita ingin happy, jangan lupa juga. Ini menarik ya, physical yang dimaksud di sini ini bukan fisik six-pack gitu ya. Tapi jamaahnya itu diajarkan kalau melakukan sesuatu yang fokus, apa? Antara pikiran dan body itu menyatu. Nah, banyak di antara kita itu yang itu tidak menyatu. Sekarang sedang webinar sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Ya, yang itu sama pentingnya. Itu namanya multitasking. Ya, kita pun perlu mengajarkan kepada jamaah kita fokus. Kenapa? Orang yang terbiasa multitasking dalam aktivitas sehari-hari, kemungkinan dia juga multitasking dalam sholat. Maksudnya apa? Waktu sholat ingat makan, waktu sholat ingat pekerjaan, waktu sholat yang dipikirin hal yang lain. Kenapa? Karena pikirannya terbiasa multitasking.
Nah, physical di sini itu maksudnya kita itu perlu hadir penuh, sadar utuh. Kalau lagi webinar, kalau lagi kerja, kalau lagi menghadapi istri, jangan sambil main handphone. Nah, itu juga perlu aspek pemberdayaan untuk kemudian terbiasa fokus, menyatukan pikiran, fisik, dan juga fisik dan pikiran kita. Dan kita juga perlu mendorong jamaah agar intelektualnya bertumbuh. Apa itu? Rajin belajar. Belajarnya bukan hanya kepada kita, ke banyak guru. Dan kemudian mengajarkan kepada umat kita untuk terhubung satu dengan yang lain. Karena ternyata salah satu penyebab stres tertinggi ya itu adalah ketika kita lost connection. Kita tidak terkoneksi dengan dunia luar. Kita menyendiri, ya mungkin malah sampai rumah masuk kamar, nggak berinteraksi dengan yang lain. Kemudian jarang bergaul dengan yang lain. Ternyata itu itu membuat kita mudah stres dan sulit happy. Padahal salah satu tugas dai itu bagaimana membuat umat kita bertumbuh happy. Dan kemudian emosionalnya juga perlu dilatih itu. Maksudnya dimensi ini juga perlu menjadi perhatian para dai itu. Dengan sudah rajin ngaji masih emosional. Sudah rajin ngaji masih gampang baper. Sudah rajin ngaji masih mudah tersinggung. Sudah rajin ngaji masih pelit. Nah, aspek emosional ini perlu juga menjadi perhatian gitu. Nah, Kak, apa hal-hal yang perlu diperhatikan saat memberdayakan umat kita sebagai seorang dai? Menurut saya ini, Bu, nih, sembuhkan luka hatinya. Karena pengalaman saya membina orang susah ngajak orang move on, ya, kalau dia punya luka hati yang belum sembuh. Seseorang sulit bertumbuh bila punya luka batin yang belum sembuh. Boleh jadi sakit hati sama orang tua waktu proses pendidikan dulu. Boleh jadi pernah disakiti mantan gitu ya. Pernah dimarahin bos ya, pernah ditolak karena jadi sales gitu ya. Kemudian pernah disakiti orang. Bagi seorang dai perlu sakit itu disembuhkan. Oke, bisa disembuhkan dengan zikir, tapi kalau kemudian ternyata orang itu sudah zikir masih emosional, masih gampang marah, gampang tersinggung, berarti ada faktor mendasar yang itu belum disembuhkan. Nah, maka perlu disembuhkan. Yang kedua apa itu? Yang kedua, kita perlu melatih jamaah kita, umat kita itu untuk melakukan aktivitas yang terukur. Agar umat terbiasa mengukur kinerja dengan yang terukur. Saya sering ngasih contoh gini, kenapa sih banyak juga jamaah itu, Ustaz, badan saya sudah kegemukan, saya ingin turun berat badannya ingin turun. Kira-kira turun nggak Bu Sofi? Kemungkinannya kecil. Ya. Kalau nggak terukur, misalnya gini terukur, saya ingin turun berat badan dari 84 kilo menjadi 74 kilo pada 9 Agustus 2020. Jelas ukurannya. Dari X menjadi Y pada kapan. Nah, kita pun perlu ngajarin umat kalau mau melakukan aktivitas terukur. Kalau mau sholat tahajud, sholatnya berapa? Kalau mau ngaji Al-Quran, kira-kira sehari berapa lembar? 1 juz itu mau berapa hari? Atau mau 1 hari? Atau sehari mau 2 juz? Macam-macam. Itu perlu membuat pernyataan yang terukur. Dan yang penting juga bagi seorang dai itu perlu kemudian pintar memecahkan solusi. Memecahkan masalah yang dihadapi jamaah. Ya. Dan selain itu juga apa? Perlu kreatif, selalu menawarkan ide atau gagasan baru. Nah, ini keahliannya Ustadz Lukman ini, ya. Selalu saya lihat, saya pantau di sosial medianya ada gerakan-gerakan baru, menawarkan ide dan gagasan baru yang selalu dimunculkan sama Ustadz Lukman, ya. Saya juga menarik ini Ustadz Abdul Somad sama teman-teman Masjid Joko Karian itu punya ide kreatif, sokongan, patungan, beli kapal selam. Nah, gitu dong. Yang dibikin itu sesuatu yang gede gitu. Nah, itu menurut saya terobosan-terobosan itu. Ya, sehingga kalau begitu Bu, menurut saya itu ada ilmu tambahan selain ilmu agama tentu yang diperlukan dimiliki oleh seorang dai. Ilmu public speaking, ya supaya kalau dengerin khutbah itu jamaah nggak ngantuk, nggak usuk. Public speakingnya kudu keren, ya. Sehingga jamaah itu terkesima, mendengarkannya sungguh-sungguh, ya, bukan malah pergi sholat Jumat untuk bisa tidur, ya. Kemudian konseling supaya permasalahan-permasalahan luka batin yang lalu itu bisa disembuhkan. Coaching supaya dia bisa bertumbuh dan juga perlu ilmu mentoring ya supaya dia bisa mengajak jamaahnya lari lebih kencang. Kira-kira itu mungkin Bu yang saya sharingkan pada kesempatan kali ini ya. Jadi
Kalau itu dilakukan, ya insya Allah umat kita ini benar-benar tumbuh ya. Jangan sampai kita udah bertahun-tahun ceramah tapi nggak memberikan dampak yang besar buat jamaah kita. Itu kira-kira Bu Sofi. Makasih Pak Jamil. Alhamdulillah siang ini udah Ustadz Lukmanul Hakim sudah hadir sepertinya. Kita sapa dulu ini Ustadz Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada ya? Sudah hadir? Oh, ada ini. Ya. Kita sudah kangen nunggu ilmunya dari Ustadz Lukman. Ustadz, Assalamualaikum. Sudah ada? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal aman, Ustadz? Aman. Kalau kurang kita beli. Kita saya tuh biarin aja sebenarnya. Kan saya cuma numpang foto biar bisa dengerin ayahanda kita ngobrol. Nah, saya ilmunya udah tadi Ustadz. Kita ini sedang menunggu ilmu dari Ustadz. Tadi saya kasih contoh salah satunya, Ustadz itu dai perlu kreatif. Nah, contoh yang kreatif itu guru kita semua, Ustadz Lukman gitu. Allahu Akbar. Gimana itu definisinya? Coba diperjelas. Saya jangan sampai salah. Ide-ide apa namanya? Gimana kepikiran menolong penggali kubur, bagaimana menolong ngirim beras ke pesantren-pesantren, itu menurut saya ide-ide kreatif. Kemudian membuat video-video pendek yang sangat inspiratif, di mana saudara-saudara saya selalu nunggu postingan dari Ustadz Lukman. Kok nggak posting Ustadz Lukman ya, nunggu video 1 menit, yang katanya, yang video-video pendek di Instagram itu, pendek tapi nonjok. Itu kan perlu ilmu, Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Gurunya Ustadz Jamil Azaini. Ustadz, ini tadi kita sudah membahas di awal nih Ustadz, sebenarnya tentang bagaimana seorang dai itu kan tidak hanya mungkin punya kompetensi untuk berbicara di depan audiens ya, public speaking, tapi kan setelah berbicara di depan banyak audiens, pasti ada setelah itu yang justru mungkin yang lebih penting lagi, yaitu ketika audiens itu ada yang curhat, ada yang tanya jawab setelah acara itu, yang juga pastinya perlu ditangani. Nah ini gimana ini Ustadz, sharing pengalaman, atau mungkin yang biasanya untuk Ustadz-Ustadz yang, atau yang guru-guru ngaji, atau yang ini sekarang yang hadir di sini, ingin mendapatkan mungkin sharing pengalamannya Ustadz ketika setelah acara ya, biasanya curhat-curhatannya seperti apa nih dan bagaimana menanggapinya gitu Ustadz. Waduh, saya ini nggak pandai ngisi kajian-kajian ruang tamu, ini nggak terlalu pandai saya. Tapi ada ya Ustadz ya yang kayak gitu mungkin. Banyak, pasti banget. Banyak ya. Ya, jadi kajian itu, kalau saya kajian itu dibagi dua, ada kajian ruang tamu, ada kajian dapur. Kajian ruang tamu itu artinya bahasanya yang lembut-lembut, manis-manis. Oh iya, nggak apa-apa, masuk surga, sing sabar. Itu kajian ruang tamu. Nah, kalau saya tuh nggak pandai kajian ruang tamu. Saya pandainya kajian dapur. Dapur itu isinya merica, cabai, pisau, linggis gitu. Maka kalau teman-teman dengerin kajian saya, siapkan sabuk pengaman. Baik, kita mulai lah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sangat saya hormati Ayahanda Jamil Azaini dan juga Bu Sofi dan semua saudara-saudara seiman yang besar tidak disebut.
gelar, yang kecil tidak disebut nama, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua. Semoga kita semua dirahmati Allah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena yang di depan saya ini adalah para dai, maka sebelum saya bahas, kita mulai masuk di SOP bicara. Saya sangat menyarankan kepada semua pembicara-pembicara aina ma kuntum, dimanapun antum berada, apapun profesinya, apakah dosen, apakah dai, mulailah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu saya ada lihat. Teman-teman kalau di Zoom sama saya bisa buka chat ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang kakak. Kalau di Pontianak kita pakai abang kakak, nggak ada bapak ibu. Karena abang kakak tuh simbol tuh masih muda terus. Kayak Ayahanda Jamil Azaini ini masih muda gitu loh. Cuma casing aja beliau pakai casing lama. Kalau software sama aplikasi, setahu saya update terus beliau ini. Jadi silakan lihat abang kakak yang baik di SOP berbicara. 1, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa harus pakai ta'awuz? Supaya yang besar itu Allah, kita jadi kecil. We are nothing. Jadi kalau dalam pola yang selalu saya gaungkan, we are nothing, Allah is everything. Kesalahan fatal pembicara itu adalah ingin terlihat hebat. Itu amat sangat fatal sekali. Kalau Steve Jobs yang agamanya bukan Islam, Tuhannya bukan Allah, bilang stay foolish, stay hungry, tetaplah merasa bodoh, tetaplah merasa lapar, ingin belajar. You have to learn from everyone. Maka kalau Rasulullah bilang, wa ma tawadha'a ahadum minkum illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang di antara kalian yang merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan hati di hadapan manusia, kecuali Allah pasti angkat derajat. Nah, ini rumus yang harus dipahami oleh semua pembicara. Nah, ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah aku minta perlindungan padamu, ya dari setan, godaan setan yang terkutuk. Dan teman-teman, for your information, kalau anak-anak milenial gitu, FYI, for your information. Setan itu bukan makhluk, setan itu sifat, karakter. Dan setan itu bisa berbentuk jin dan bisa berbentuk manusia. Kalau setan berbentuk jin, dengar azan dia lari. Terkentut-kentut kata Rasulullah dalam hadisnya. Tapi kalau setan berbentuk manusia, dia yang kentut dalam masjid gitu loh. Ya kan? Setan yang berbentuk jin itu dengar azan lari. Terkentut-kentut. Setan berbentuk manusia masuk masjid, ngambil kotak amal, pergi lagi gitu. Saja gila. Nah, maka teman-teman, untuk sekedar pengingat kita bahwasanya setan ini bukan sifat. Dia bukan makhluk, dia karakter atau sifat. Makhluknya dua, jin dan manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tadi yang disebut sama Ayahanda, bahwasanya kita harus menghayati. Banyak yang hafal surah An-Nas tapi nggak tahu kalau di situ tuh ada bagian penting mengingatkan kita bahwasanya setan itu berbentuk jin dan manusia. Kadang-kadang juga orang ketika bicara depan publik ingin terlihat hebat di depan salah satu audiens. Apakah calon mertuanya, apakah calon gubernur ataukah apa gitu. Akhirnya penghormatannya hanya kepada satu orang itu aja. Dia lupa menghormati audiens yang lain. Akhirnya ya garing, ya orang nggak bisa nikmati. Maka ta'awuz itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita naik ke atas panggung bukan sebagai pembicara, naik ke atas panggung sebagai hamba. Mimpin rapat, mau nyampaikan dakwah, mau ngisi seminar, apapun yang harus melakukan, naik panggunglah sebagai seorang hamba. Maka nanti ilmunya dikasih sama Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Al-Baqarah 282. Mudah-mudahan ini ada yang bantu transkrip ya. Bisa jadi buku ini. Direkam, Ustaz, direkam. Ya, nanti yang nulis, penulisnya Bunda Sofi dan Ayahanda Jamil Azaini. Nah, gitu aja. Inspired by. Gitu. Pertama, ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah bentuk kita perlu perlindungan Allah. Karena kadang-kadang kita ngomong jadi ria, kita ngomong jadi sombong, kita ngomong kadang-kadang pengen nunjukin kita sudah sukses, kita pengen impact, kita pengen show off,
Kita pengen ngasih tahu kita udah pakai slide update terbaru. La ilaha illallah, ini pembicara apa tukang pamer. Maka ta'awuz itu membuat kita jadi lebih humble. Kita bukan humble berpura-pura yang mohon maaf, afwan, masya Allah, tabarakallah. Itu pret banget itu. Karena kita akan tahu karakter dia ketika pulang ke rumah. Berapa banyak kita ketemu sama orang, apa kabar akhi? Alhamdulillah, masya Allah. Coba diulang, ikut saya semuanya. Modus. Mau tahu karakter asli, lihat nanti dia di rumah. Itu yang ngomong bukan saya, Rasulullah. Rasulullah bilang, kalau mau tahu seseorang, lihat ketika dia di rumahnya. Gimana dia sama istrinya, gimana dia sama anaknya, gimana sama pembantunya, gimana sama supirnya. Itulah manusia yang sesungguhnya. Kata-kata kecil, tolong, terima kasih, maaf. Itu kata-kata yang pendek tapi powerful. Dari kan ada yang nulis di status Instagramnya the new me. Ada orang yang nulis the new me itu. Mungkin berubah. Itu saya bukunya, Ustaz. Oh iya. Orangnya ngaku. Biasanya orang yang saya sebut suka nggak ngaku. Cuma pegang kepala aja. Astagfirullahaladzim. Biasanya gitu kalau saya ngisi kajian tuh pegang kepala. PKN namanya. Pegang kepala nasional. Nah, jadi setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita minta perlindungan sama Allah, baru kita bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pakai bismillah? Supaya setiap kata, setiap huruf yang keluar dari mulut kita bernilai ibadah di mata Allah. Kenapa? Tugas kita tour guide. Jadi yang pernah umroh tahu nih, tour guide tuh kayak gini. Ibu-ibu, kita turun di Pasar Kurma, 15 menit ya, 15 menit. Nah, faktanya coba kalau orang Indonesia, 15 menit nggak di Pasar Kurma? Enggak, setengah jam, 1 jam. Nah, tour guide-nya marah-marah nggak? Marah-marah. Biasanya tour guide-nya marah-marah. Tapi ada juga yang tour guide yang sabar-sabar. Masya Allah, ibu-ibu ini luar biasa. Baru berhenti dia kalau sudah habis rialnya. Ketawa semuanya. Akhirnya nanti mau umroh lagi, tapi minta sama tour guide yang sama. Begitulah pembicara juga sama. Tugas kita tuh hanya menyampaikan. Wa ma'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. You cannot change anyone. You cannot change anyone. Kita nggak akan pernah bisa merubah siapapun. Berhentilah bercita-cita untuk naik ke atas panggung, bicara di depan publik untuk mengubah orang. Kesalahan fatal. Maka bilanglah kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku naik ke atas panggung ini, pengen nyampaikan ayat Qur'anmu, pengen nyampaikan hadis risalah nabimu. Tugasku hanya menyampaikan, ya Allah, urusan mereka terima atau enggak, berubah atau enggak, itu urusanmu, ya Allah, karena hidayah hak engkau sepenuhnya. Clear. Jadi kita naik nggak bawa beban. Kita naik nggak bawa beban. Naik modalnya Bismillah. Dah, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kebahagiaan, keberkahan Allah berikan kepada semua. Jadi seolah kita pengen bilang, I love my audience. Nah, ini motivator-motivator pasti paham pola-pola begini. Saya akan bahas dari sisi lainnya, another side. Dah, setelah salam baru alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo Bapak Ibu semuanya kita bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Yo, kenapa bilang alhamdulillah? Yo, siapa yang matanya bisa ngelihat? Siapa yang telinganya bisa dengar? Siapa yang mulutnya bisa bicara? Siapa yang tangannya bisa bergerak? Siapa yang kakinya hari ini bisa ditekuk? Bisa bergerak? Bisa? Alhamdulillah. Ada nggak di dunia ini orang yang buta? Ada. Ada nggak bisa mendengar? Ada nggak? Masya Allah. Itu baru innalhamdulillah. Belum naik panggung. Belum masuk materi. Baru ngomong aja. Orang-orang udah, oh ya Allah, iya ya. Jadi dia nggak sempat curhat, Bunda. Nggak sempat curhat. Benar. Iya, Berarti memang harusnya Ustadz itu sebelum dia curhat udah dikasih jawaban dulu semuanya.
Itulah Jadi, namanya. udah nggak perlu Itulah konseling namanya lagi. kalau iya, itu guru saya bilang menyadari kesadaran. Menyadari kesadaran. Jadi dia tuh hidup sebelum mati, mati sebelum mati. Jadi orang ini menyadari kesadaran. Do you realize gitu kan? Seolah-olah dia pengen bilang, Bapak Ibu tahu nggak? Anda itu dilahirkan Allah sangat istimewa. Saya biasa sering bercanda. Siapa yang lagi perlu uang? Mau nggak uang? Saya bilang. Mau. Berapa? 1,5 M. Wah, mau Ustaz. Oke, sini. Saya bilang. Ginjalnya, saya bilang. Harga ginjal second itu 1,5 miliar. Kalau Anda bingung, nanti saya bantu jualkan. Saya punya jaringannya, saya bilang. Saya punya link untuk jualkan ginjal. Langsung diam. Masa sih Ustaz? Iya, saya bilang ginjal itu second-nya aja 1,5 miliar. Saya bilang. Karena kalau lagi nggak punya uang, jual aja ginjalnya. Nggak mau. Siapa yang bernapas pakai oksigen? Saya bilang. Saya Ustaz. Berapa 1 liter oksigen? Tahu? Oksigen plus nitrogen itu Rp35.000 per liter. Dan kita perlu 2.200 liter oksigen per hari, 24 jam. Berarti kurang lebih uangnya 180 juta per hari. Dikali 30 hari. Kurang lebih waktu itu saya pernah hitung sekitar 1,8 M. 3,5 M. Itu baru oksigen. Dan kita hidup bukan hanya 1 bulan. Berbulan-bulan. Allah kasih kita oksigen banyak. Jadi, ikut saya semuanya ya. Ikut saya. Ulangi kata-kata saya. Bukan rezekinya yang sedikit. Bukan rezekinya yang sedikit. Tapi syukurnya yang kurang banyak. Tapi syukurnya yang kurang banyak. Coba pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok mirip saya ya? Mirip saya, iya. Udah. Baru mau kodimal. Saya belum masuk materi. Dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mereka langsung sadar, oh iya, alhamdulillah tuh nggak hanya sekedar kalimat ucapin alhamdulillah. Saya bisa bicara tuh alhamdulillah. Saya bisa ngelihat tuh alhamdulillah. Saya punya jamaah. Bangun tidur lalu bilang sama anaknya, "Nak, siapa yang matikan lampu?" Siapa yang matikan lampu? Lalu dijawab sama anaknya, nggak ada yang matikan lampu, Bu. Masa nggak ada, katanya. Ibu, gelap ini, nggak ada yang matikan. Apa? Siapa yang matikan lampu? Ternyata ketika dibuat rumah sakit, ibunya terserang glukoma saat sedang tidur. Malam masih bisa melihat, pagi sudah tunanetra. Kapan terserang sakitnya? Saat sedang tidur. Siapa yang tadi malam tidur? Terus bangun matanya bisa ngelihat. Coba aja lihat gaya kita. Bangun tidur, siapa yang dibuka pertama kali, siapa yang diingat pertama kali. Rata-rata cari handphone. Doa bangun tidur aja banyak nggak hafal. Ayo, doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah. Yang lain tuh fardu kifayah ya. Satu sudah nyebut, yang lain sudah gugur kewajiban gitulah. Ada yang lip sync juga saya lihat ini. Kita ingat sama Allah, ya kan? Dah, baru kita masuk ke step yang selanjutnya setelah ta'awuz, ya kan? Kemudian basmalah, assalamualaikum, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kelima minimal sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pakai Sayyidina boleh, nggak pakai Sayyidina boleh. Yang nggak boleh itu nggak sholawat. Kenapa harus ada alhamdulillah dan sholawat? Karena kata Rasulullah, sebagus apapun majelisnya, sebagus apapun pertemuannya, kalau nggak disebut namaku, nama Allah, dan tidak disebut sholawat ke atasku, maka majelis itu majelis bangkai. Udah pakai LED, udah pakai layar, udah pakai handphone merek buah-buahan, ya kan? Udah pakai layar yang keren-keren, ya kan, merek buah-buahan yang cuma sekilo cuma ya apa handphone merek buah-buahan tuh loh, ya kan, padahal di Malang itu banyak banget dan murah. Nah itu udah keren-keren bikin event, bikin sewa IO dan segala macam, bikin konsep, nggak pakai hamdalah, nggak pakai sholawat. Kata Rasulullah, majelis itu namanya majelis bangkai. Yang ngomong bukan saya, Rasulullah. Maka banyak orang bisa menghadirkan event yang gemerlap, tapi nggak ada efek. Nggak ada rasa, nggak ada feel. Orang hanya semangat 1-2 hari aja. Makanya waktu seminar yes, pulang seminar no.
Kenapa? Ya majelisnya majelis bangkai, nggak disebut nama. Ini seminar yang di Samudra Atlantik, tenang aja, nggak ada di Indonesia. Saya nyebut seminar ini yang di Samudra Atlantik sana, di planet Pluto, Saturnus gitu-gitu. Katanya mereka di sana kayak gitu. Jadi teman-teman semua, sunnah yang diajarkan Rasulullah itu harus jadi aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini stepping awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yuk, coba praktek yuk sama-sama yuk. 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jeda dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi audiens. Saya, Bunda Sofi sama Ustaz Jamil jadi audiens. Sebentar ya. Sebentar. Saya, Bunda Sofi sama Ayahanda Jamil jadi audiensnya. Antum semua jadi pembicaranya. Pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kasih jeda dulu, kasih jeda supaya kami bisa jawab. Ayo, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, ini saya kasih tepuk jempol ya. Jempol kanan. Ayo ikut saya. Jempol kanan, Kiri. Jempol kiri. 2 jempol. jempol. Antum akan merasakan sesuatu yang berbeda. 5 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? SOP ini SOP langit. SOP-nya Allah dan para rasul. Apalagi tadi dibarengi dengan pemaknaan, dikasih analogi, dikasih pemahaman. Oh, you will be someone different. Baru mukodimah loh itu, baru naik atas panggung. Belum ngisi konten, belum. Coba. Karena ilmu yang terbaik itu adalah ilmu yang dipraktekkan. Bukan ilmu yang didiskusikan. Mau powerful nggak? Mau nggak powerful? Oke, kalau mau powerful tambah dengan yang ke-6. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu di surat Toha. Surat Toha, surat ke-20, ayat 25 sampai 28. Jadi, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dada saya, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusan saya. Nah, saya bilang sama teman-teman saya, keluarga-keluarga besar, hati lapang itu adalah modal utama. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri. Jadi kalau orang itu hatinya lapang, rezekinya datang. Ayo, coba diulang. Hati lapang, rezeki datang. Rezeki datang. Ya, hati lapang, tangannya gitu. Hati lapang. Rezeki datang. Rezeki datang. Senyum ya, senyum ya. Hati lapang. Rezeki datang. Hati lapang. Lunas hutang. Hati lapang. Jodoh datang. Hati lapang. Hati lapang, rezeki datang. Lihat tangan saya. Hati sempit. Genggam. Hati sempit. Rezekinya sedikit. Coba lihat
Siapa yang tahu? Rabbi syrah li sadri ini doanya siapa, untuk kemana dan ngapain? Doa Nabi Musa. Nabi Musa Ketika menghadap Firaun. Ketika akan menghadapi Firaun. Siapa Firaun itu? penguasa yang zalim yang mengaku Tuhan. Ya. Terhadap penguasa yang zalim dan mengaku Tuhan, Nabi Musa nggak berdoa, ya Allah kasih saya kekuatan, ya Allah kasih saya mukjizat, ya Allah, enggak. Nabi Musa tahu, dia minta sama Allah, lapangkan dada saya ya Allah sehingga mudah urusan saya. Karena urusan Musa bukan dimudahkan karena kepintarannya, tapi urusan Musa dimudahkan Allah karena kesadaran dia bahwasanya Allah lah yang akan memudahkan urusan, dan itu modal utamanya adalah kelapangan hati sang Musa. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Siapa yang hari ini ngerasa dapat sesuatu? Saya Ustaz. Saya. Masya Allah. Ustaz. Alhamdulillah. Berarti karena sudah dapat sesuatu, materinya sudah cukup. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Belum Ustaz, terus Ustaz. Mungkin 2-1 Ustaz dengan sesuatu. Sampai maghrib. Aman. Baru mukadimah Ustaz. Biar tambah Baru dahsyat. mukadimah Ustaz. Belum masuk materi. Inilah tadi. Belum Coba menutup ikut saya. juga. Coba ikut saya. Bukan rezekinya yang sedikit, Bukan Kan rezekinya yang ini sedikit. yang kurang banyak. kurang banyak. Alhamdulillah. Inilah. Jadi ini baru mukaddimah. Tunggu batch yang kedua, kata Bunda Sofi. Batch yang ketiga. Berlanjut Tapi- ini. Tapi praktek dulu. Saya punya banyak materi yang bisa disampaikan. Salah satunya nanti kita diskusi, yang ngobrol-ngobrol, cerita apa yang bisa diikan. Ini baru mukaddimah, baru apa ya, pembukaan lah. Monggo, itu dulu. Saya yakin Ayahanda Jamil punya insight yang lebih baik daripada saya. Monggo, silakan. Iya. Terima kasih Ustadz. Ini openingnya udah luar biasa ya. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan ini. Dan memang benar, saya juga sebelum tadi menjadi moderatornya Ustadz ini, saya juga tadi ngintip-ngintip dulu videonya Ustadz waktu mukaddimahnya gimana. Dan ternyata itu dahsyat memang waktu ditiru ya. Tadi saya juga niru Ustadz di awal. Alhamdulillah. Beda kan? Beda rasanya kan? Iya Ustadz. Wah, ada kucingnya, ya Allah, sebenarnya. Baik. Waduh, jadi nggak concern lihat kucing. Nanti saya kirim pakai WhatsApp. Baik, ini mungkin tadi kita kembali lagi ke pembahasan ya dari tema kita ini, counseling skill for dai Ustadz. Jadi setelah tadi mungkin Pak Jamil cerita setelah turun panggung, nah itu banyak didatangin pastinya. Nah ini tadi yang mungkin perlu diulik dari Ustadz nih. Kira-kira kalau kadang-kadang kebawa emosi nggak ya Ustadz kalau jadi Ustadz? Mungkin ada orang yang curhat berkali-kali, orang ini lagi dengan tema yang sama gitu ya. Nah itu kira-kira gimana Ustadz? Apa kebawa juga nih dalam mungkin keseharian? Nah sebagai Ustadz pasti kalau yang saya tahu mungkin mengalami hal-hal yang seperti itu juga, bagaimana cara mengatasinya seperti itu misalnya? Ya. Cara mengatasinya, naiklah ke lantai 2 atau lantai 3. Kalau dia di lantai 1, kita harus di lantai 2. Jadi kita bisa mengatasi dia. Seperti mungkin bisa diperjelas Ustaz. Kalau masih di bawah Lagi bukan di bercanda. atas. Jadi di atas. Kalau Tapi bukan itu masih perumpamaannya yang bagus loh Ustaz. Kebayangnya gitu. Kita bisa, iya. Jadi gini, ya. Ini jawaban ini dulu ya. Jawaban yang mudah-mudah dulu lah ya, jawaban yang mudah. Jadi satu buat semua ini, ya kenapa anak kucing berantem sama anak anjing? Ayo, Bunda Sofia toh. Karena sama anak-anak. Namanya juga anak-anak Ustadz. Itu dia jawabannya. Ya namanya juga anak-anak gitu. Coba diulang.
Ya, namanya juga anak-anak. Anak. Ya kan? Nah, kenapa jamaah curhat? Ya namanya juga jamaah. Kalau dia nggak curhat, dia bisa tahan, punya mental bagus, dia bersujud kepada Allah, tahu solusinya tuh sedekat antara jarak jidatnya sama tempat sujud. Dia jadi dai, jadi kiai. Ini ada yang ketawain sampai ngakak banget. Saya lihat ekspresi wajah. Untung mic-nya di-mute gitu ya. Kalau mungkin mic-nya nggak di-mute, ini bisa sampai depan muka saya dia ketawanya. Ya nggak mungkin kita bilang gitu aja cengeng banget. Namanya jamaah. Maka sebagai dai harus tahu siapa yang diajak bicara. Rasulullah tuh ngomong sama anak-anak pakai bahasa anak-anak. Ya kan? Maka kita udah tahu, coba, ayo. Tepuk sebelahnya ya, anggap aja di sebelahnya itu ada orang gitu ya. Ikut saya. Saudaraku, sebenarnya masalah kita sama. Yang membedakan adalah nominalnya. Jadi mau pembicara ataupun jamaah, masalahnya sama. Yang beda adalah nominal. Sama satu lagi. Yang beda adalah, ayo. Yang beda adalah tanggal. Yang beda adalah Tanggal. Jatuh temponya. Punya utang juga. Punya utang juga. Lah iya. Jadi yang paling sakit daripada jatuh cinta itu namanya jatuh tempo. Kenapa saya nulis buku Mustahil Miskin? Itu juga awalnya karena ada jamaah yang berulang-ulang. Jadi saya ini tosa namanya, tong sampah. Tong sampah. Setiap jamaah datang curhat, Ustadz. Nah kalau Ustadznya panjang, itu berarti lagi ada masalah. Ya, coba diulang. Ustadz. Udah gabung Zoom belum? Nah, gitu biasanya kan. Ustadz, utang saya nggak lunas. Jodoh saya nggak dapat. Biasalah, namanya juga jamaah. Biasalah, nah, kata anak saya. Jadi kalau dia udah mau curhat, kita udah tahu kan. Oke, saya tuh didatangi jamaah macam-macam bentuknya. Ada yang sombong, ada yang petantang tenteng, ada yang bawa supir, ada yang bawa bodyguard. Tapi ternyata begitu ketemu duduk berdua, tumbang juga. Saya udah siapkan tisu. Maka Ayah Jamil sama Bunda Sofi saran saya jangan siapin tisu. Pakai kanebo aja. Kamu mau nangis kan? Nih nangis. Kenapa? Oke ya, kita bahas ya sedikit ya. Jamaah yang datang tuh ada 3 jenis. Ada berapa? 3 jenis. Yang pertama, dia yang curhat. Dia yang cerita. Dia juga yang ngasih solusi. Oke. Ustadz, suami saya tuh begini Ustadz. Dia tuh jarang pulang ke rumah. Saya nggak pernah dikasih nafkah Ustadz. Ini udah panjang lebar. Tapi saya tahu Ustadz, saya harus sabar kan Ustadz. Ah, pintar ibu saya bilang. Dia perlu apa? Dia perlu talingo. Untuk mendengar. Jadi kalau bahasa Minang tuh gampang. Asal ada akhiran ing, kasih a. Jadi iyang gitu. Misalnya contoh, gunting, guntiang. Bunting, buntiang. Kuping, kupiang. Salah, talingo. Kalau orang Minang paham. Jadi yang diperlukan jamaah satu apa? Dia perlu apa? Dia perlu Kupiang. Talingo. Dia perlu talingo. Yang orang Minang mana orang Minang? Ada orang Minang sini? Ada Bu Emi. Sama Bu Emi. Ustadz, ado. Ada Bu Ustadz. Oh lah, onde mande, rancak bana, lamo tak basuh. Lama dah basuh. Lama dah basuh. Alhamdulillah. Langsung roaming semuanya. Saya dididik sama Ete dan juga Uda, paman-paman, orang-orang yang seperti orang tua saya, walaupun saya bukan orang Minang. Tapi
budaya-budaya di Minang saya dapat banyak. Salah satunya tentang bukan kupiang tapi talingo. Jadi jamaah tipe 1 ini perlunya talingo. Dia cuma didengarkan aja. Nah, biasa saya ngendel-ngendel yang kayak gini nggak lama, Bunda. Paling 10 menit, 15 menit. Dengerin dia ngomong, curhat, udah mantap, Bu. Masya Allah, berkah. Insya Allah dimudahkan Allah. Insya Allah ada jalan keluarnya. Udah. Karena dia yang cerita, dia yang curhat, dia ngasih solusi. Jamaah gini jamaah mandiri namanya. Jamaah mandiri. Oh, diulang. Oh, gitu. Jamaah apa namanya? Jamaah mandiri. Nah, jamaah yang kedua. Jamaah yang kedua, itu dia yang curhat, dia yang cerita, lalu dia bilang kayak gini, Ustadz, suami saya tuh begini, Ustadz. Adik ipar saya tuh begini, Ustadz. Keluarga saya tuh begini, Ustadz. Ini, Ustadz. Partner bisnis saya begini, Ustadz. Dia cerita panjang lebar, nanti endingnya dia bilang gini, betul kan saya, Ustadz? Dia kan yang salah. Nah, saya, kalau kata orang Melayu, lajakkan sekali. Dilajakkan tuh diterusin gitu loh. Apa sih bahasa Indonesianya Lanjut. Iya karena ya, diiyain aja gitu loh. Oh iya, Bu, betul. Ibu yang betul, yang lain salah, Bu. Nah, tipe yang kedua ini namanya jamaah tak tahu diri. Jamaah apa? Tak tahu diri. Biasanya saya cuma 5 menit temui jamaah kayak gini. Cuma 5 menit. Kenapa? Buang-buang waktu. Antum cerita dari A sampai Z, dia. Nah, orang kayak gini namanya SOSKS. Jamaah tak tahu diri ini namanya SOSKS. Coba lihat apa SOSKS? Semua orang salah kecuali saya. Kecuali saya. Soks. SOSKS. Semua orang salah kecuali saya. Saya paling kuat nemuin orang kayak gini 5 menit. Langsung saya bilang, Ibu betul, Ibu nggak salah, lanjutin aja, Bu. Tapi tahu juga sama aja bohong. Lanjut gitu. Ya, mohon maaf ya, Bu ya, saya ada janji mau ketemu sama orang lagi. Makasih, Bu, mudah-mudahan Ibu sehat panjang umur. Amin. Kenapa? Dikasih nasihat juga tetap sama. Ya, jangan tunjukin indahnya pelangi kepada orang buta, jangan ceritakan indahnya suara burung kepada orang tuli. Coba diulang. Jangan ceritakan indahnya pelangi kepada orang buta. Jangan ceritakan indahnya pelangi kepada orang buta dan jangan ceritakan indahnya suara burung pada orang tuli. Artinya apa? Sama aja bohong. Nah, ngomong sama orang yang nggak tahu diri ini, khatamallahu ala qulubihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa antum hari ini capek melayani curhat? Karena berhubungan sama orang-orang yang Tak tahu diri. tipe kedua. SOSKS ini, kalau saya nggak mau. 5 minutes only. 5 minutes. Kelamaan juga. Iya. 5 minutes itu udah injury time 2 kali. Maksimal. Udah injury time 2 kali. Saya langsung tengok jam. Bentar saya lihat jam. Mohon maaf, Bu, saya pamit dulu. Nah, ada tipe yang ketiga. Ini saya bisa 1 jam, bisa 1 jam setengah kalau ngadapi orang yang kayak gini. Nomor tipe ketiga. Seperti apa? Ustadz, saya udah nyerah, Ustadz. Rumah mau disita, suami minta cerai, istri minta cerai, anak-anak udah nggak percaya sama saya sebentar lagi masuk penjara. Saya terima, Ustadz, semua ketetapan ini. Saya nggak akan nyalahkan siapapun, saya nggak akan menuduh siapapun. Ini semua karena kesalahan saya, Ustadz. Tolong tunjukkan apa yang salah dalam diri saya, dan apa yang harus saya perbaiki. Nah, saya bisa 2 jam, 3 jam ngomong sama orang ini. Semua jadwal meeting saya cancel. Biar saya ketemu sama dia. Kenapa? Orang tipe ketiga ini, inilah orang-orang yang ditolong sama Allah. Dan teman-teman perlu tahu,
dari 3 jenis jamaah yang datang ke saya tadi, yang nomor 1, nomor 2, paling 2 minggu, 3 minggu datang lagi curhat lagi. Ya, jelas. Dan tadinya curhat awal masalahnya 2 miliar, 200 juta, begitu ketemu lagi sudah 2 miliar masalahnya. Takutnya ada kedua Dewi kan. Tapi kalau jamaah yang ketiga, belum sampai 1 bulan, langsung curhat. Ini saya lagi dampingi beberapa adik-adik jamaah. Jadi saya dari 2012 posisinya TOSA, tong sampah, dampingi beberapa orang dengan tipe yang mirip-mirip. Dari mulai utang 2 juta mau bunuh diri, sampai yang tertinggi sekarang saya dampingi 150 miliar. Utangnya, masalahnya. Itu kalau dibelikan cincau, bisa berenang Jabodetabek. Telah terjadi banjir di Jabodetabek, banjir cincau, 150 miliar. Nah, kalau yang tipe ketiga, Ustadz, saya udah nyerah. Saya nggak akan nyalahkan siapapun. Tolong tunjukkan Ustadz apa yang salah dan apa yang harus saya perbaiki. Oh, itu saya bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Langsung coret-coret. Ambil kertas. Kak, bawa kertas, bawa pulpen. Sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begini yang harus dilakukan. Things to do-nya. 1, 2, 3. Nah, penasaran kan apa yang saya kasih gambaran di awal? Yang saya kasih itu nomor 1. Ayatnya cuma 1. 1 ayat yang saya share kepada mereka ketika mereka ketemu dan curhat sama saya, minta ayat, minta ini, saya cuma kasih 1 ayat Quran sebagai mukadimah. Apa itu Ustadz? Surat 4 ayat 79. Ini dia. Saya izin share screen. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Jadi ini mukodimah, ayat wajib. Kalau ada yang curhat, langsung kasih 479. Selesai. Lo, gue, and. Clear langsung masalah. Yuk baca. Apa saja nikmat yang kamu peroleh? Apa saja nikmat Apa saja yang kamu peroleh? kamu peroleh Apa saja nikmat yang kamu adalah dari Allah. adalah dari Allah. Dari kesalahan Dan apa saja bencana bencana yang menimpamu, maka maka dari kesalahan Allah dirimu menjadi saksi. sendiri. Rasul kepada Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Dah, di screenshot ya, di screenshot, lalu nanti di share ke kawan-kawan. Inilah kalau ditanya apa isi mustahil miskin Ustaz, ini dia isinya. Yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari diri sendiri. Jadi teman-teman semua, antum jangan jadi problem solver. Terlalu berat, karena problem solver itu tugasnya Allah. Kita itu hanya tour guide. Ayo, I am tour guide. I am tour guide. Kita adalah tour guide. Tugasnya memberitahu, bukan merubah. Sip. Jadi lebih ringan, hati lebih damai, kita bicara lebih santai. Kita bicara bukan sebagai coach, bukan sebagai, kan ada coach Hotahe, entah apalah kan saya istilah itu, ya kan. Nah teman-teman, you have to talk as a human, bicaralah sebagai manusia. Kalau dia muslim dengan muslim, bicaralah sebagai sesama umat Nabi Muhammad. Tepuk pundaknya, bang, mas, mbak. Kalau mbak nggak boleh tepuk pundaknya ya. Kalau perempuan sama perempuan boleh, laki-laki sama laki-laki. Kecuali istri sendiri lah. Kalau sesama laki-laki misalnya gitu, ayah Jamil misalnya ketemu sama ini, tinggal tepuk aja pundaknya. Bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih mas, Allah bersama kita. Saya bicara tidak sebagai Jamil Azaini, saya bicara sebagai sesama umat Nabi Muhammad yang pengen kebaikan untuk saudaraku. Insya Allah pertolongan Allah akan datang, mas. Wah, dia langsung berangkat to the moon itu. Yuk, ikut saya rumus selanjutnya. Ustadz, itu tadi ada yang komen di grup. Ya. Ada yang nggak terima Ustadz, tapi dibilang seperti surat. Berarti balik ke ini ya, berarti jamaah nomor 2 tadi. Iya, jamaah nomor 2. Maka coba lihat.
Ayo ikut saya. Selalu ada solusi. Selalu ada solusi. Setelah introspeksi. Setelah introspeksi. Selalu ada solusi. Ada solusi. Setelah introspeksi. Setelah introspeksi. Tugas kita apa? Tugas kita sebagai tour guide. Tugas kita ngapain? Mengarahkan. Memberitahu. Memberitahu. Bukan merubah. Bukan merubah. We cannot change anyone. Titik. Full stop. No discussion, no question. We cannot change anyone. Nabi Muhammad gak bisa ngerubah Abu Thalib. Nabi Ibrahim gak bisa ngerubah bapaknya. Nabi Nuh gak bisa ngajak istrinya, gak bisa ngerubah istrinya, gak bisa ngerubah anaknya, Kan'an. Asiyah gak bisa ngerubah suaminya, Fir'aun. We cannot change anyone. Tidak cukupkah cerita Fir'aun, cerita Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW untuk jadi ibrah buat kita, bahwasanya kita nggak akan pernah bisa merubah siapapun. You cannot change anyone. You are nothing. Apa yang mau disombongin gitu loh? Hanya sekedar modal ikut-ikut seminar, sertifikat. Sini saya bantu cetakin sertifikat. Saya punya printer bagus-bagus. Antum mau saya kasih titel apa? Nanti saya cetakin semuanya. We cannot change anyone, bro. We cannot change anyone, sister. Abang kakak yang baik, kita nggak bisa merubah siapapun. Tugas kita nyampein aja. Hidayah itu mutlak milik Allah. Mutlak milik Allah. Haknya Allah. Baginda Rasulullah tuh sayang betul sama Abi Thalib. Tapi nggak bisa, Abi Thalib nggak dapat hidayah itu. Maka Allah bilang, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi may yasha. Allah kasih petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, bukan siapa yang kau cintai. I love my audience. Yes, that's right. Tapi you cannot change your audience. Tugas kita hanya bercerita, menginspirasi, berbagi kisah, sharing. Untuk merubah, untuk menggerakkan itu murni haknya Allah. Maka di awal kita bilang, ya Allah, saya cuma tour guide. Tugas saya hanya nyampaikan. Kenapa? Ayo, ini fakta yang nggak bisa dibantah. Ayo ikut saya. Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum. Sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Enggak. Benar enggak? Iya. Ayo ikut saya. Telur. Ikut saya semuanya. Telur. Kalau pecahnya dari luar, jadi telur dadar. Benar enggak? Telur. Kalau pecah dari dalam, jadi ayam. Oh iya ya. Pegang lagi kepalanya. Astagfirullahaladzim. Sering lihat telur kok nggak dapat pelajaran ya? Lihat telur nggak dapat pelajaran. Dah? Dadar Padang enak, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Itulah kalau udah ngomong-ngomongin telur jam-jam segini nih, Masya Allah. Spons untuk cuci piring aja dikiranya puding. Dah? Clear ya? Sekali lagi teman-teman semua, abang kakak, saya nggak mungkin bisa numpain semuanya dalam waktu yang sangat singkat seperti ini. Ini baru mukadimah, ada steppingnya, ada flow-nya, ada things to do-nya. Tapi saya tadi bilang ada 3 jenis jamaah yang antum harus pahami, ada 6 SOP dalam berbicara. Itu kalau teman-teman bicara dulu, praktekin dulu, and see what happens. You will be someone different. Teman-teman nggak lagi naik panggung berdasarkan pride, berdasarkan kepintaran. Sudahlah haula wala quwata illa billah. Naik ke atas panggung itu sudah jadi ya hamba Allah. Makanya kalau saya bilang sama adik-adik, mari kita sambut guru kita atau misalnya mereka sebutkan kiai kita dengan sama-sama bertakbir. Itu saya pesan sama MC-nya. Sambut saya jangan pakai tepuk tangan, sambut saya pakai takbir. Kenapa Ustaz disambut pakai takbir? Allahu Akbar. Supaya saya tahu bahwasanya yang lebih besar dari Luqmanul Hakim adalah Allah.
Ketika disambut dengan takbir, Allahu Akbar. Saya tahu, oh Lukman kau kecil. Lukman kau nggak ada apa-apa. Lukman kau nggak punya ilmu. Lukman kau nggak bisa ngerubah siapapun. Jadi begitu mau naik panggung, saya jadi hamba, bukan jadi pembicara. Itu kondisi yang saya minta kepada MC, supaya dikondisikan seperti itu. Sambut saya dengan takbir. Allahu Akbar. Supaya saya jadi hamba. Siapa yang baru realize? Siapa yang baru nyambung, baru connect? Selama ini kita takbir-takbir aja. Inilah namanya ilmu. Pelajaran kayak gini teman-teman nggak ada di kampus, nggak ada di universitas. Apa modalnya? Robbi shrah li sadri, lapang dada, lapang hati. Ya, hati lapang, ilmu datang. Hati lapang, ilmu datang. Hati lapang, rezeki datang. Hati lapang, rezeki datang. Hati sempit, duit sedikit. Duitnya sedikit. Hati sempit, rezekinya sedikit. Saya yakin saldonya pasti minta maaf terus. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Belum Idul Fitri udah minta maaf saldonya. Bilang sama sebelahnya, saudaraku, sepertinya saya kenal orangnya. Yaitu diri Anda sendiri. Ustadz, Ya. mungkin yang telur tadi itu bisa lebih diperjelas, Ustadz, pemaknaannya. Orang itu, kalau dimotivasi dari luar, dan motivasi itu datang dari orang lain, itu nggak akan bertahan lama. Itulah alumni-alumni seminar yang kita sudah pernah adakan itu. Dia jadi telur dadar aja. Ada fungsinya sih. Telur ceplok, ada fungsinya tetap. Ada manfaatnya juga, tapi nggak bertahan lama. Tapi kalau motivasi itu keluar dari dalam dirinya, dia akan bertahan lama. Kita bisa menghasilkan lagi. Dan dia bisa menghasilkan telur yang baru lagi. Menghasilkan ayam lagi, telur lagi, ayam lagi. Itulah yang... Salah berkata. Kapan rugi, genting. Manfaatannya lebih banyak ya, Ustaz? Iya, maka jangan pernah dibantah ayat Qur'annya tadi, 13 ayat 11. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum Sampai dia merubah dirinya sebelum sendiri. kaum itu merubah dirinya sendiri. 13 ayat 11. Maka begitu kita jadi pembicara dan kita naik ke atas panggung, kita bilang, Bapak Ibu yang baik yang dirahmati Allah, saya hanya tour guide. Saya ini sahabat belajar Anda. Saya ini pengen mengajak Anda jadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan Allah nggak akan pernah merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah diri sendiri. Ini slide saya, harga mati. Dimanapun saya bicara, kemanapun saya ngomong, pasti ayat ini saya tour guide saja. Pasti ada di slide saya. Ayat 13 ayat 11 pasti masuk di slide saya. Dan saya selalu sampaikan, saya cuma tour guide. Saya nggak bisa merubah Bapak Ibu. Terus saya bilang lagi, Bapak Ibu yang baik, saya hanya bisa nyampaikan. Tapi saya berdoa kepada Allah, semoga Allah bukakan pintu hati kita semua untuk bisa menerima dengan mudah apa yang saya sampaikan. Amin, kata mereka. Bapak Ibu, dari lubuk hati saya yang terdalam, saya pengen Bapak Ibu semuanya masuk surga. Kita bisa kumpul sama Rasulullah, kita bisa kumpul sama orang-orang yang kita cintai. Dan saya berharap kebaikan dan hidayah Allah itu datang untuk kita semua di tempat ini. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Udah tenang mereka, nggak lagi teriak-teriak. Bapak Ibu saya mendoakan, semoga apapun yang sedang dihadapi hari ini, yang sedang sempit semoga dilapangkan, yang sedang susah semoga dimudahkan, yang sedang susah semoga Allah bukakan pintu dan jalan keluar yang terbaik, yang sedang sedih semoga dibahagiakan. Apapun hajat dan niat baik dikabulkan Allah. Amin. Aku tadi 2 hari belum pulang. Udah selesai seminarnya. Yang mereka perlukan apa? Berita bahagia. Basyiran. Coba, siapa yang tadi dengerin itu ngerasa bahagia? Dengerin apa, Ustaz? Yang tadi barusan saya ngomong, mukadimah. Oh. Seneng nggak ketika didoain? Seneng banget. Iya.
Masya Allah. Itu fitrah asli manusia. Jadi antum naik ke atas panggung, jangan cerita who are you. Coba ikut saya. Orang tidak pernah peduli, ayo. Orang tidak pernah peduli Dengan apa yang Anda miliki. apa yang Anda Dengan miliki. apa yang Anda miliki. Orang hanya peduli Orang hanya peduli dengan Dengan apa yang Anda berikan. Apa yang Anda berikan. Apa yang Anda berikan. Yuk, ikut saya. You are You are what you give. What you you give. give. You are what you give. Yuk, ikut. Say You after are me. What what you give. What you give. engkau adalah apa yang kau berikan. Engkau adalah apa yang engkau berikan. Orang tuh nggak peduli what you have. Orang tidak hanya peduli mau dengan apa yang kau punya, orang Ya. hanya peduli dengan apa yang kau berikan. Iya, jadi orang itu hanya umat, apakah mad'u, apakah calon audiens kita, dia hanya peduli dengan apa yang sudah kita berikan. What you have done for us. Madza amil talana. Apa yang sudah engkau lakukan untuk kami. Itu yang membuat mereka akhirnya, maka kalau kita belum bisa ngasih dengan harta, berikanlah kata-kata. Antum muncul, baru muncul aja udah pamer-pamer, baru muncul aja udah nunjukin antum hebat, nggak ngefek bos. Mendingan antum datang kasih doa, karena orang itu hanya peduli dengan dirinya sendiri. Coba diulang. Orang hanya peduli dengan dirinya sendiri. Nggak percaya? Percaya. Saya Percaya. Nih lihat di handphone saya. Itu foto siapa? diri sendiri, Ustaz. Siapa yang pertama kali antum lihat? Diri sendiri. Nggak kelihatan sih, Ustaz. Iya. Nih, saya nggak ada Ustadz, saya di screen sebelahnya gitu. Ya, HP saya cuma nggak ada saya Ustadz tuh, coba tengok. Ini kan fakta nih, fakta tentang jamaah. Saya nggak ada Ustadz, saya nggak ada Ustadz. Dia nggak peduli sama foto pembicaranya, dia nggak peduli sama hanya peduli sama foto. Nggak pegang kepalanya. Astagfirullah. Yang dicari foto sendiri. Kemana aja aku selama ini? Kemana aja aku selama ini. Jadi sering-sering ikut seminar ini tambah cerdas atau tambah tambah malu, Tat. Iya, enak ya seminar siang hari ini ya. Zoom siang ini enak ya. Enak. Banyak ketawa gitu. Dapur. Nampar diri sendiri. Iya. Dapur ini. Iya. Sekarang coba sebelum saya tutup ya, sebelum nanti ini ya. Sekarang saya tanya, ketemu nggak siapa tersangkanya? Ustaz. Udah dari tadi, dari tadi udah ketemu. Hah? Ketemu, Tat. Siapa tersangkanya? Yuk. Saya. Huruf 4 huruf. Ayo jujur. Saya. Ayo. Siapa? 3 huruf. Aku. Begitu teman-teman ketemu tersangkanya siapa, Masya Allah, Tabarakallah. Itulah pintu gerbang pertolongan Allah datang. Yo, ikut saya. Nabi Yunus. Nabi Yunus. Di dalam perut ikan. Di dalam Perut ikan. Doanya. doanya La ilaha illa. La ilaha illa. La anta. Subhanaka. Subhanaka. Kuntu minaz-zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ya Allah. Sungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Orang yang zalim. Sebentar. Nabi Yunus itu sudah berdakwah totalitas, full time, full heart. Umatnya nggak mau dengar. Tapi Nabi Yunus baper, left group.
lalu Ada yang dilempar, ngajarin. ya kan? Naik kapal, dilemparkan masuk dalam perut ikan. Nabi Yunus bilang apa? Umatku yang salah ya Allah. Kaulah bulan, kaulah bintang. Gara-gara kaulah aku berhutang gitu. Enggak kan? Enggak. Nabi Yunus tuh enggak baper loh. Dia begitu sadar dia salah, dia ninggalin umat, langsung dia bilang, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain kau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Saya yang salah. Apa yang terjadi teman-teman? Begitu dia berdoa begitu, ikannya diperintahkan Allah naik ke permukaan, lalu pergi menepi ke pinggir pantai, lalu dimuntahkan. Minum, dapat makanan dari buah labu, lalu begitu pulang, ketemu sama umat, berapa followernya, berapa subscribernya, 100.000 orang. Nabi Yunus dapat follower 100.000 orang. Tanpa harus berdakwah. Waktu berdakwah, 6 orang aja susah banget. Ketika dia introspeksi, mau menyalahkan diri sendiri, dapat follower. 1. 2, Nabi Adam. Turun dari langit, ya kan? Dilemparkan ke bumi. Apa doanya? Robbana jalanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 2. Doanya Siti Hawa. Gimana ya? Belum apa? Pegang lagi kepalanya. Astagfirullahaladzim. Ikut saya. Sebenarnya apa isi otak saya ini? Kok pertanyaan gini aja nggak bisa jawab tuh loh. Surat 7 ayat 23, coba buka. Surat 7 ayat 23. Ya, ini. Surat 7 ayat 23, coba buka. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi doanya Siti Hawa apa? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, doanya Siti Hawa berarti sama dengan Nabi Adam. Seperti doanya Mohon ampun. Siti Hawa sama dengan doanya Nabi Adam. Kenapa di situ bilangnya kola, bukan kola, kola. Keduanya berkata. Coba pegang lagi kepalanya. Astagfirullahaladzim. Baru tahu saya. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini yang aku ngaku Islam nih gimana? Kalau pembicara aja kayak gini kualitasnya gimana jamaahnya? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Pegang kepala lagi. Pegang lagi kepalanya. Astagfirullahaladzim. Ampunkan saya ya Allah. Ampuni saya Allah. Selama ini sok pintar ya Allah. Ampuni saya sok pintar ya Allah. Ternyata Quran aja nggak paham saya ya Allah. Ternyata Quran aja nggak paham saya ya Allah. Kalau pembicaranya kualitasnya kayak gini, gimana audiensnya? Ya, begitu. Ya, begitu. Ini mau dilanjutin nggak ngobrolnya nih? Atau udah nggak kuat? Lanjut. Sebenarnya berat sih Ustadz. Lanjut, gas. Nah, dipecut terus. Oke, kita lanjutin ya. Kita lanjutin. Jadi teman-teman semua, usikum wa nafsi bitaqwa. Sampai sore. Enak sih tinggal dengerin. Jadi dalam Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an Allah sudah kasih ibrah, kasih pelajaran. Siapa yang muhasabah introspeksi, maka akan ketemu solusi. Siapa yang menyalahkan orang lain, nggak akan ketemu. Pasti mentok. Demi Allah, pasti tambah runyam itu urusan. Tidakkah cukup bagi kita cerita Nabi Yunus dan cerita Nabi Adam sebagai ibrah bahwasanya kalau posisi kita lagi bermasalah, itulah nanti kita akan dikasih solusi sama Allah ketika kita mau muhasabah. Nah, ini saya tulis detail nanti di buku Muslim Miskin yang kedua.
Saya nggak promosi, ini iklan aja terang-terangan. Bukan promosi ya? Nggak promosi. Saya nggak mau. Cuma iklan aja. Iya. Ya karena saya nggak suruh beli juga. Karena saya nggak suruh beli, saya suruh baca. Kalau mau baca beli dulu. Nggak harus, boleh pinjam kok. Pinjam aja punya Ustaz. Iya, bisa juga saya kasih. Iya. Asik. Giveaway. Masya Allah. Jamaahnya nakal, Ustaz. Kapan launchingnya, Ustaz? Insya Allah. Baik, Yuk. Ustaz. Siap. Mungkin bisa buka tanya jawab dengan audiens ya Ustaz ya. Iya. Supaya Dari tadi lebih- sebenarnya mereka nanya terus. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Kita buka dulu 3 pertanyaan ya. Nanti bisa kepada Pak Jamil atau kepada Ustadz. Jangan kepada saya lagi introspeksi biar Ustaz. Berarti kalau Ayahanda Jamil lagi introspeksi, beliau lagi perlu solusi. Ini ada pertanyaan mungkin Ustadz dari Ibu Diana Ahmad. Bagaimana cara membawa jamaah pada penyadaran diri, Ustadz? Ya. Satu Ini dulu. mau jawab ya, langsung jawab aja. Jawaban ruang tamu atau jawaban Kapur. Sebagai seorang ustazah mungkin ya ini ya. Bagaimana caranya membawa jamaah pada penyadaran diri? Silakan Ustaz. Jawaban yang pertama adalah tugas kita nyampaikan, mendoakan, dan menjadi uswah untuk dia. Ikut saya. Action speaks louder than words. Luar biasa, Masya Allah. Tuliskan. Menyampaikan, mendoakan, dan uswah ya Ustaz. Jawabannya 3 hal. Iya. Lengkap ini udah kayaknya. Iya. Action speaks louder than words. Nabi Muhammad lagi duduk-duduk sama sahabat. Lalu sahabat-sahabat yang lain bilang, aku yang nyiapkan makanannya, aku yang nyiapkan ini, yang ini. Terus Rasulullah bilang, kalau begitu saya nyiapkan kayu bakarnya aja. Jangan Rasulullah, duduk di sini aja. Nggak apa-apa, kata Rasulullah. Tingkah lakuku jadi uswah buat umatku nanti. Seorang pemimpin, dia mau ikut cari kayu bakar. Daripada teriak, kerapian, kebersihan. Antum coba aja praktek langsung. Action speaks. Karena gini, ayo, ikut saya. Manusia itu makhluk visual. Dia lebih mudah terpengaruh dengan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Sekarang lihat, semuanya lihat, konsentrasi ya. Ini lihat kopiah saya. Ada yang tahu tulisannya apa ini? Muslim United. Ininya Muslim United. Oke. United. Ini sebelah kiri baju saya. Bikers Muslim. Rompi saya. Amalsoleh.com. Di sini Indonesia Mustahil Miskin. Ini masker saya. Tudi. Saya jelasin ya. Muslim United punyanya Mas Nanang di Jogja. Bikers Peduli bukan klub saya. Saya dikasih bajunya, disuruh dampingin. Amalsoleh.com punya teman-teman di Bandung. Indonesia Mustahil Miskin punya Bunda Uung dan teman-teman. Masker Tudi ini punya di Maseto. Kopiah saya Muslim United yang sedang saya pakai simbol Muslim United. Saya orang Munzalan. Nggak ada atribut-atribut Munzalan di badan saya. Action speaks louder than words. Saya nggak perlu cerita, ayo jaga ukhuwah, jaga kekompakan.
Kita aja masih sibuk sama logo kita sendiri. Logo kita nggak dicantumin, baper. Left group. Ayo ikut saya. Saatnya berperan. Saatnya berperan. Bukan baperan. Bukan baperan. Aduh ya Allah. Pegang dadanya. Astagfirullah. Kok makin dalam ya? Makin anjok ya. Oh, Nadim. Oke. Baik Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Itu ada yang raise hand, Bu. Oh iya, boleh. Mau yang tertulis apa mau yang langsung ngomong Ustaz? Bebas. Tadi ada yang bertanya belum ini nih. Hizroh dari Semarang. Oh iya ini. Bagaimana ketika orang-orang yang curhat bukan di lokasi saat kami bertemu, beberapa hari kemudian menghubungi untuk datang konsultasi lewat dijadwalkan dulu. Ya. Jadi gini, saya dari ngisi tausiah tuh mulai 2012. Sampai sekarang dengan izin Allah. Jadi kalau ada jamaah yang mau curhat, saya cuma kasih satu waktu. Habis subuh di masjid, titik. Kalau dia sungguh-sungguh, dia datang. Kalau enggak, santri-santri di pondok dari dulu sampai sekarang enggak. Udah paham. Kalau mau ketemu sama Ustaz Lukman, mau ini hanya satu waktunya, habis subuh. Kalau ketemu habis zuhur atau habis asar, itu bonus. Saya bilang, saya enggak punya waktu lain kecuali subuh aja. Kalau dia perempuan... Kita ke Pontianak, Bu. Habis subuh di rumah Ustaz Lukman. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, bagus. Nggak ada waktu, saya nggak terima di waktu lain. Apalagi kalau perempuan, saya bilang punya mahram, punya suami, bawa suaminya. Tapi dia susah Ustaz, mohon maaf saya bilang. Kenapa? Awalnya curhat, lama-lama jatuh cinta. Inilah yang jadi coach Hotahe itu. Gawat ya. Gawat. Iya, pagar makan tanaman tuh yang begini-begini ini. Saya nggak terima waktu. Cuma satu aja. Habis subuh di masjid. Jangan ganjen ya. Motivator. Jamaahmu itu caper-caper. Audiensmu caper. Awalnya curhat-curhat, lama-lama jatuh cinta. Jadi kan aku yang kedua dong Mas, nggak apa-apa. Pret. Jangan. Ya, Ustadz, ini kayaknya mungkin kita selang-seling aja sama yang raise hand. Boleh yang raise hand ya. Ada Pak Akhyar, mungkin bisa silakan Pak Akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Lukmanul Hakim, Ayah Kamila Zaini yang saya hormati. Saya Akhyar dari Pekalongan, tapi agak terlambat karena ada itu. Tapi cukup menarik begitu ya untuk penyadaran diri begitu. Saya bercerita sedikit gitu tentang hidup saya begitu, Ustaz, begitu ya. Saya itu dulu sempat terpuruk begitu, kemudian bangkit setelah saya bisa diperjalankan oleh Allah ke Tanah Suci tahun 2017. Sebulan sebelum keberangkatan haji saya sempat kecelakaan dan saya tidak sadar selama 4 hari, Ustaz. Pertanyaan saya, apakah ini memang Allah tunjukkan ke saya kemudian untuk bisa introspeksi diri, penyadaran diri selama yang saya lakukan itu salah begitu. Intinya seperti itu, Ustaz. Ya. Jawabannya sudah saya ketik di kolom chat. Ya. Terima kasih. UMH untuk ASK. Masih hidup. Ya. Kenapa ASK Allah saya kita? Terima kasih Ustaz. Siap. Singkat padat berisi ya Ustaz ya. Wah ini enak, konseling seperti ini tuh enak nih kayaknya buat konselornya. Ini ya, nggak terlalu berat ya. Iya, maka Wani Piro. Tinggal nanti berapa per detik gitu aja.
Jadi pertanyaan Pak Ahyar dengan jawaban saya lebih cepat jawabannya. Udah biasa. Ini karena ini mungkin ya Ustadz ya, kalau dalam bahasa Jawanya weruh sadurunge winoro, jadi tahu sebelum ngomong itu Pak. Ustadz biasanya kayak gitu, kalau udah levelnya tinggi biasanya gitu. Jadi sebelum selesai tanya, bahkan belum tanya udah tahu jawabannya Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Oke, siap. Ya. Selanjutnya siapa lagi yang raise hand? Selanjutnya Bu Wiwin, Mbak Wiwin ya. Boleh. Fathauli itu juga raise hand. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Wiwin. Alhamdulillah sepanjang seminar ini banyak sekali saya merasa sebagai tersangka. Alhamdulillah, mantap. Tepuk jempol dulu. Jempol semuanya yuk. Semuanya tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Dua jempol. Bagus. Nah, karena untuk menemukan tersangka itu nggak mudah. Ya, saya latar belakangnya sebenarnya bukan dai, tapi saya psikolog. Tapi saya merasa memang dalam seminar adalah saya masukkan ayat-ayat. Dan ini biasanya memang sebelum kita tampil itu panitia selalu minta profile ya. Itu tadi memperlihatkan semua prestasi apa saja gitu. Alhamdulillah ya ada pencerahan di sini, mungkin kedepannya akan saya ubah cara saya dalam memberi seminar. Terima kasih banyak Tad, kalau misalnya ada lagi seminar, insya Allah saya ingin ikut. Mantap, sip. Nah ini tipe jamaah satu, dia yang cerita, dia yang curhat, dia kasih solusi. Udah selesai. Iya benar Ustaz. Jadi ini kita juga udah mulai belajar caranya. Ada pertanyaan Bu. Oh ada ya? Iya. Belum ternyata Ustaz. Dia yang tanya. Iya. Karena saya kan psikolog. Jadi kalau seandainya ditanya hanya sekedar seperti itu, sepertinya etikanya kalau di psikolog itu tidak boleh seperti itu gitu. Jadi jadi waktu lama biasanya habis seminar itu ada. Nah ini tertarik mendalami kita sebenarnya itu Al-Quran itu banyak solusinya ya. Nah kira-kira kalau seandainya berguru gitu kemana gitu yang Bapak rekomendasikan biar bisa menambah ilmu saya tentang ajaran Al-Quran ini. Terima kasih. Saya nggak promosi, tapi saya insya Allah dari 2012 setiap hari ba'da subuh itu ngisi di SMK namanya. Subuh menggapai keberkahan. Jam 5:20, 5:30 sampai 6:30 sampai selesai. Di Instagram ada live-nya, di Facebook ada, di fanpage juga ada. Saya ngobrol ya kayak gini aja. Jadi kalau teman-teman mau nonton silakan, enggak juga nggak apa-apa. Karena saya nggak cari subscriber, nggak cari follower. Saya cari teman belajar, diskusi. Jadi kalau yang terima kasih banyak pengen ini, banyak guru-guru lain yang lebih hebat. Saya bisanya ngomongnya yang begini-begini. Nah, kalau tertarik pengen belajar, saya ada setiap subuh dari 2012 sampai saya meninggal, insya Allah. Karena saya alhamdulillah dengan izin Allah belum pernah absen, kecuali saya sakit atau kecuali saya di luar kota pun saya tetap ngisi. Saya usahakan tetap ngisi. Tiap subuh dari 2012 dengan izin Allah. Setiap hari. Nggak ada holiday, no holiday. Oke. Yang berikutnya ini pertanyaan ya, sambil kita juga belajar dari Ustadz langsung ini live praktek untuk melihat orang yang curhat itu level 1, 2 atau 3. Ini izin bertanya Ustadz, saya bukan dai, tapi beberapa kali berbicara dengan audiens yang mayoritas non-muslim. Apakah SOP berbicara 6 poin di awal tadi perlu dilakukan? Ada cara lain jika audiensnya non-muslim? Ya, jadi saya tinggal di Pontianak.
Masjid Munzalan itu dengan izin Allah kiri kanannya non-muslim. 97%. Saya biasa ngisi di kantor-kantor juga yang isinya orang-orang non-muslim juga. Jadi saya tetap pakai SOP A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma saya ada tambahan. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya bilang selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita yang ada di sini disehatkan Allah. Saya bilang, Tuhan memberkahi apa yang kita lakukan, mencatat ini sebagai kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tetap saya kasih tahu saya muslim. Saya kasih tahu saya pakai kopiah, saya muslim. Tapi saya akan hormat dan respect kepada Anda yang non-muslim. Gitu. Sinyal itu yang dibuka di awal. Uswah, keteladanan. Oke. Luar biasa, ini kayaknya kita nggak kepingin beranjak ini Ustadz ya, ingin terus aja sampai maghrib di sini. Ya, jadi jamaknya maghrib sama sholat jamak jadinya, asar sama maghrib jamak. Saya belum sampai ilmunya. Lanjut lagi Ustadz. Nah ini cuman memang waktu ya, memang ini waktu, tapi rasanya itu masih ingin banyak belajar dari Ustadz Luqmanul Hakim yang ya kita udah kangen banget pengen sebenarnya ketemu ya Pak Jamil ya. Wah. Tapi ini gimana nih gitu. Jakarta Pontianak cuma 1 jam. Iya. Lebih ya. jauh ke Bekasi. Masya Allah. Gini, ikut saya. Jawabannya ada di kolom chat yuk semuanya. Lihat kolom chat, lihat kolom chat. Siapkan sabuk pengaman. Udah? Ini. Siapkan sabuk pengaman ayo. Udah siap? Udah. Oke, siap-siap ya, bilang siap gitu. Bilang siap di kolom chat. Siap. Oke, yo itu dia jawaban saya. Di kolom chat udah ada tuh. Ayo. Wah, kelewat. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat pasti banyak. Ya, pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Ya, bila ikut saya. Astagfirullahaladzim. Salah pilih pembicara kayaknya. Baik, Masya Allah ini luar biasa sekali teman-teman, sahabat Kampung Hening, pinginnya masih terus bersama Ustadz ya, tapi apa daya waktu yang juga memisahkan ini bakalan ya. Terima kasih banyak inspirasinya Ustadz, materinya keren, ini catatannya banyak banget dan nanti akan saya simpulkan. Juga Pak Jamil, terima kasih banyak sudah tadi menyampaikan materi juga sebelum Ustadz, dan mudah-mudahan materinya ini bisa kita aplikasikan bersama ya para sahabat dai. Dan mungkin sebelum kita tutup bisa ada yang mungkin bisa disampaikan Pak Jamil dan Ustadz sebagai apa ya, yang bakalan diingat-ingat kata kuncinya ini apa gitu dari counseling skill for dai ini. Silakan Pak Jamil. Belum di unmute. Kalau saya kata-katanya terima kasih Ustadz, yang hari ini sudah mukul saya, sudah nonjok saya celep banget. Jadi insya Allah setelah ini introspeksi diri. Kasih. Butuh solusi. Oke. Ustadz silakan. Mic saya sudah di-mute. Silakan. Ya, Ustadz. Udah cukup ya. Baik. Baik, ini tadi saya mungkin simpulkan yang dari Ustadz
Luqmanul Hakim untuk saya simpulkan saja ini untuk menjadi seorang dai yang punya kemampuan public speaking dan counseling skill itu hanya ada 9 gitu ya. 6 tambah 3. Yang pertama 6-nya adalah SOP bicara, ada 6 SOP bicara, dan kemudian 3 cara mengatasi curhat gitu ya. Kalau untuk yang counseling skill-nya. Nah, detailnya seperti apa? Nah, nanti rekaman ini nanti bisa dilihat karena kita akan unggah di YouTube ya. Jadi nanti bisa mengulang-ulang lagi apa tadi yang disampaikan Pak Jamil dan Ustadz Luqmanul Hakim. Dan sebelum kita tutup ya teman-teman, saya ingatkan kembali jangan lupa untuk bisa berbagi kebahagiaan, menyuntikkan kebahagiaan dalam diri kita. Kita bisa giving, melakukan infak juga ke Pondok Pesantren Baitul Mal Munzalan melalui rekening. Nanti rekeningnya akan disampaikan di kolom chat ya. Bisa disalurkan pada program-programnya Ustadz Luqmanul Hakim yang banyak sekali kreatif idenya itu memberdayakan umat, sehingga nanti kita juga bisa merasakan kebahagiaan gitu ya, karena kita sudah berbagi kebahagiaan. Oke, sahabat, kita bisa petik semangat berdakwah untuk terus memperkaya kompetensi diri kita, terus belajar bagaimana memaksimalkan melayani umat dengan penuh kasih sayang, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Raufur Rahim gitu ya, penuh dengan kasih sayang sehingga kita nggak pernah baper untuk bisa melayani umat. Dan kita akhiri saja mungkin webinar kali ini. Saya Sophie Beatrix, saya pamit undur diri bersama tim kru yang bertugas di belakang, yang dari tadi ketawa-ketawanya kenceng sebenarnya ya, mendengarkan materi ini ya. Dan selamat beraktivitas untuk semuanya. Saya mohon maaf apabila ada yang salah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ibu Sofi. Maaf, salah-salah. Jazakumullah khairan Pak Ustadz. Luar biasa. Masya Allah. Siang-siang dapat rezeki, Masya Allah. Nomor rekening Amin. Amin. Baitul Mal, sebentar.